Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar tematik 5, tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1 peredaran darah, dan memasuki pembelajaran pertama. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Itulah pantun yang dibacakan Benny. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pantun dan juga peredaran darah manusia. Simaklah cerita berikut ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua macam. Yang pertama sistem peredaran darah kecil dan yang kedua sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Proses peredaran darah kecil yaitu terjadi ketika darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh bagian tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Kemudian darah tersebut disalurkan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ-organ peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah pencampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian. Kontraksi dan relaksasi pada jantung
mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kita dapat mengetahui denyut jantung. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Nah, dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik diantaranya, yang pertama, pembuluh nadi disebut sebagai arteri, pembuluh balik disebut sebagai vena. Yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih atau oksigen, pembuluh balik berisi darah kotor atau karbon dioksida. Dan yang ketiga, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan tersebut semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantung udara. Kantung udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alhamdulillah, materi peredaran darah manusia tema 4 subtema 1 pembelajaran ke-1 telah selesai. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya silakan buka buku paket tema 4.